Ayat hari ini adalah 2 Samuel 23, ayat 8-19. Mari kita baca bersama. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia, hanya untuk merampas. Sesudah dia sama anak Ag, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya, dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud, menjelang musim menuai, dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu, Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang." Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan, katanya, "Jauhlah daripadaku ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya?" Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Amin. Saya menyambut dan memberkati saudara semua yang datang ke rumah Tuhan pada pagi ini. Kiranya saudara menerima anugerah melalui firman, berjumpa dengan wajah Tuhan di dalam doa, dan ketika pulang, dipenuhi keberanian yang berlipat ganda untuk menang di tengah dunia. Saya memberkati saudara menjadi jemaat yang demikian. Nas hari ini adalah firman yang mengikuti pengakuan terakhir Daud yang kita lihat kemarin. Di sini nama-nama para pahlawan yang berdiri di sisi Daud dan berperang bersama dia dicatat satu demi satu. Jika kita melihat struktur Nas hari ini, ayat 8-12 menampilkan 3 orang pertama yang bersama Daud, itu 3 pahlawan yang paling dahulu disebut. Lalu ayat 13-23 berbicara tentang 3 pahlawan lain yang memimpin 30 orang, yaitu kelompok 3 yang kedua. Dan ayat 24-39 mencatat nama-nama 30 pahlawan itu secara berurutan. Sekilas, bagian ini tampak seperti catatan nama para pahlawan perang. Namun, Alkitab tidak sedang sekadar menunjukkan bahwa ada orang-orang hebat seperti ini, atau bahwa orang-orang seperti inilah yang patut disebut luar biasa. Melalui firman ini, Allah sedang menunjukkan kepada kita bagaimana zaman Daud ditegakkan, dan melalui orang-orang seperti apa kerajaan Allah digenapi. Ketika kita berpikir tentang kerajaan Daud, seringkali yang terlintas hanya satu orang, yaitu Daud. Daud yang berdiri di hadapan Goliat, Daud yang melarikan diri dari Saul, dan Daud yang setelah segala kesulitan dan deritaan itu, akhirnya memerintah seluruh Israel. Kita memandang Daud itu saja ketika mengingat kerajaan Daud. Tetapi Nas hari ini menuliskan nama-nama orang yang berada di balik kemuliaan itu. Orang-orang yang tampaknya tanpa nama, tetapi menangis bersama, berperang bersama, dan berjalan bersama di jalan iman. Kerajaan Allah tidak ditegakkan oleh satu orang saja. Melalui manusia, manusia lain dibangun. Dan ketika orang-orang itu berkumpul menjadi sebuah komunitas, Allah menggenapi kerajaannya melalui komunitas itu. Para pahlawan yang tercatat di sini bukanlah sejak awal orang-orang yang luar biasa. Mereka bukan jenderal yang sejak semula pandai berperang. Jika kita melihat 1 Samuel pasal 22, ada masa ketika Daud melarikan diri dari Saul. Setelah terus melarikan diri, ia tinggal di gua Adulam. Ketika orang-orang mendengar tentang dia, mereka datang berkumpul.
Yang datang adalah orang-orang yang tertindas, orang-orang yang berutang, orang-orang yang pahit hati, orang-orang yang tersingkir dari dunia. Orang-orang yang terluka dan gagal itu hidup bersama Daud, menangis bersama, tertawa bersama, dan bertahan bersama. Dengan cara itulah, Allah menempatkan mereka di sisi Daud, dan pada akhirnya mereka menjadi pahlawan Israel yang namanya tercatat dalam daftar hari ini. Dunia menuntut dan mencari orang yang sempurna. Bahkan sekarang pun, dunia mencari orang yang sudah siap, orang yang tidak memiliki kekurangan, melalui berbagai penilaian dan wawancara. Tetapi Allah memanggil orang-orang yang dapat berjalan bersama. Allah memakai bukan hanya orang yang sejak awal kuat, melainkan orang-orang yang dapat menghabiskan waktu bersama di hadapan Allah, berbagi hati bersama, dan berjalan bersama. Para pahlawan Daud bukanlah sekadar pahlawan atau jenderal yang mahir dalam teknik perang. Mereka melewati padang gurun bersama Daud. Di padang gurun itu, mereka menanggung air mata, ketakutan, dan kelaparan bersama. Karena itu, hubungan mereka bukan sekadar hubungan atas dan bawah, bukan hubungan tuan dan bawahan. Itu adalah hubungan rekan seperjuangan, hubungan saudara, yang sungguh-sungguh berbagi hidup dan rasa sakit. Gambaran yang mewakili hal itu muncul mulai ayat 13 dalam nas hari ini. Ketika Daud bersembunyi di Gua Adulam dan berada di tengah peperangan, tiba-tiba ia teringat kepada sumur di dekat pintu gerbang Betlehem, kampung halamannya. Mungkin karena keadaan yang ia alami begitu berat dan melelahkan, ia berkata seperti kepada dirinya sendiri, "Aku ingin minum air dari sumur Betlehem itu." 3 pahlawan yang mendengar perkataan itu bangkit tanpa banyak bicara. Mereka menerobos masuk ke perkemahan orang Filistin di Betlehem, menimba air dan membawanya kembali. Lalu mereka memberikan air itu kepada Daud. Tetapi ketika Daud menerima 1 kendi air itu, ia tidak bersekat minum untuk menghilangkan dahaga. Sebaliknya, dengan hati sakit, ia mencurahkannya di hadapan Allah. Mengapa ia melakukan itu? Karena 1 kendi air yang ada di tangannya bukanlah sekadar air untuk memenuhi rasa haus dan kesepiannya. Air itu adalah kesetiaan rekan-rekannya, kasih mereka, dan bukti kehidupan yang mereka bawa dengan mempertaruhkan nyawa. Karena itu, Daud tidak dapat menggunakannya sebagai air untuk melepaskan dahaga dirinya sendiri. Dalam ayat 11, Daud mengaku demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Saudara-saudari, bukankah inilah komunitas yang sejati? Komunitas yang sejati bukanlah hubungan yang bergerak oleh keuntungan dan perhitungan, melainkan hubungan yang menghargai kehidupan satu sama lain. Para jenderal yang bersama Daud melihat dahaga Daud, lalu tidak menyayangkan nyawa mereka, dan menerobos ke arah kubu musuh untuk memenuhi kebutuhannya. Daud pun, ketika melihat jerih payah mereka yang memenuhi kebutuhannya, ikut merasakan sakit di hati, dan benar-benar bersyukur. Di tengah gambaran seperti itulah, sebuah komunitas terbentuk. Komunitas kerajaan Allah tidak dibangun ketika orang saling memakai, melainkan ketika mereka memberikan hati bagi satu sama lain dan saling merangkul. Tempat hidup kita hari ini juga demikian. Ada tempat kerja dan keluarga kemana kita diutus, dan ada gereja, tempat kita menjadi bagian. Allah tidak menginginkan tempat yang hanya dipenuhi orang-orang yang bersinar sendirian. Ia menginginkan komunitas yang menangis bersama, berdoa bersama, dan menopang iman satu sama lain. Melalui komunitas seperti itulah Allah ingin memulai kerajaannya. Namun ketika kita memperhatikan nas hari ini dengan lebih teliti, ada satu hal yang aneh. Di luar nas hari ini, dalam kelompok 3 yang kedua yang akan kita lihat besok, bahkan dalam daftar 30 orang yang akan kita lihat hari Rabu, ada satu nama yang kita kenal baik tetapi tidak muncul. Siapakah dia? Dia adalah Yoab. Dari sudut pandang manusia, nama Yoab adalah nama yang seharusnya tercatat. Dalam kerajaan Daud, ia adalah panglima tentara tertinggi. Ia memimpin banyak peperangan menuju kemenangan, dan ia berada di pusat perluasan kerajaan Daud. Bahkan sampai saat Daud meninggal, Yoab masih menjadi panglima tentara. Siapapun akan melihat bahwa Yoab adalah orang yang paling banyak berjasa. Namun Alkitab tidak mencatat nama Yoab dalam daftar para pahlawan yang kudus dan mulia itu. Mengapa demikian? Sebaliknya, nama-nama yang tidak begitu akrab bagi kita, seperti Yosheb-Bashebet, Eleazar, dan Sama, justru disebut Allah sebagai pahlawan yang paling besar, sebagai 3 orang pertama, dan dicatat paling dahulu. Mengapa demikian? Dari luar, mereka semua tampak berperang bagi Daud. Tetapi pusat hati mereka berbeda. Eleazar adalah orang yang tetap tinggal di tempatnya sampai akhir ketika seluruh tentara mundur. Ia berperang sampai tangannya melekat pada pedang.
Ia tetap berdiri di hadapan musuh demi komunitasnya, demi Daud, dan demi saudara-saudara yang berada bersamanya. Bagaimana dengan Sama? Ketika seluruh umat Israel melarikan diri, ia berdiri di tengah ladang itu. Ia berdiri seorang diri menghadapi musuh yang datang mendekat, dan ia mengalahkan orang Filistin. Peperangan mereka bukanlah peperangan bagi diri sendiri. Itu adalah peperangan bagi kerajaan Allah, bagi komunitas, dan bagi orang-orang yang ada bersama mereka. Karena itulah dalam ayat 10 dan ayat 12 nas hari ini ada ungkapan yang muncul berulang. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Mereka menang bukan karena kemampuan perang mereka luar biasa. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa mereka menang karena Allah menyertai hati mereka. Eleazar memang berperang, tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kemenangan pada akhirnya diberikan oleh Allah. Sama memang berdiri di tengah ladang dan membawa peperangan itu kepada kemenangan, tetapi pribadi yang membawa keselamatan adalah Allah. Tetapi Yoab berbeda. Ia selalu bergerak demi dirinya sendiri. Dari luar, ia tampak bergerak bagi Daud dan berperang bagi kerajaan Israel. Namun sesungguhnya ia adalah orang yang berusaha menjaga kekuasaannya sendiri. Kita sudah melihat bagaimana ia membunuh Abner, membunuh Amasa, dan bahkan membunuh Absalom anak Daud. Sekalipun Raja Daud dengan sungguh-sungguh memohon agar Absalom tidak dibunuh. Jika ada orang yang sedikit saja dapat mengancam posisinya, ia pergi dan menyingkirkannya. Yoab adalah orang yang mempertahankan posisi panglima besar sampai akhir. Pada akhirnya, peperangan Yoab bukanlah peperangan bagi kerajaan Allah dan bagi saudara-saudaranya. Itu adalah peperangan bagi kerajaannya sendiri, bagi posisinya sendiri. Orang-orang pada masa itu mungkin mengingat Yoab. Mereka mungkin tidak mengingat orang-orang yang namanya kurang dikenal seperti Yosheb-Bashebet, Sama, atau Eleazar. Mereka mungkin mengingat Yoab, panglima tentara yang selalu memimpin mereka menuju kemenangan. Tetapi di hadapan nama Allah, Yoab tidak dicatat. Allah justru mengingat orang-orang yang setia tanpa nama, orang-orang yang berlari maju di hadapan Allah demi rekan-rekan seperjuangan mereka. Dan hari ini Allah mencatat mereka di dalam Alkitab. Saya akan merangkum firman ini. Para pahlawan Daud bukanlah sekadar orang-orang yang pandai berperang. Mereka adalah orang-orang yang melewati padang gurun bersama. Orang-orang yang mengenal air mata satu sama lain. Mereka bukan orang-orang yang berusaha bertahan hidup sendirian, melainkan orang-orang yang saling menopang bahu untuk berjalan bersama di jalan iman. Karena itu kerajaan Allah tidak dibangun melalui satu orang yang ingin meninggikan namanya sendiri. Kerajaan Allah dibangun melalui orang-orang yang menyerahkan hidupnya dan memiliki hati untuk memikul beban satu sama lain. Saudara-saudari terkasih, kiranya kita mengingat keluarga, tempat kerja, dan gereja kemana kita diutus. Kiranya tempat itu bukan menjadi tempat untuk memenuhi kepentinganku saja, melainkan menjadi komunitas yang saling menjadi pelukan dan saling merangkul. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan. Hidup kita tidak boleh hanya menggenggam milik kita sendiri. Hidup kita harus menjadi hidup yang berbagi hati. Allah membangun kerajaannya di tempat di mana ada komunitas yang tidak mengabaikan air mata seseorang, yang berdiri di sisi rasa sakit seseorang, dan yang menopang iman satu sama lain. Di dalam waktu hari ini yang Allah izinkan bagi kita, kiranya kita bukan menjadi seperti Yoab yang hidup hanya bagi namanya sendiri, melainkan seperti para pahlawan yang tanpa nama dan tanpa sorotan mengalirkan hidupnya bagi saudara-saudaranya, bagi bangsanya, dan bagi Daud yang mereka kasihi. Kiranya hari ini menjadi hari ketika saya dan saudara berdiri sebagai satu orang yang diingat oleh Allah. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan.